Iya. Saya kan kerja di bank, Bu. Saya tuh bisa apa aja ya. Bisa tiba-tiba menikah, bisa punya pacar, Iya, bisa pokoknya kerja di kalau bank. jadi anaknya ibu emang serba bisa. Tiba-tiba kerja di bank. Oke Dan, malam siaran, Pagi paginya kerja di bank. Sabtu menikah. Kadang-kadang punya pacar, kadang-kadang cari selingkuh nggak boleh ya. Oh iya benar. Nah ini loh Bu, kan kemarin tuh ada yang mengajukan kredit. Kan harus setahu saya ya, memang saya harus tahu ya, saya kerja di bank ya. Kan emang harus suami istri harus tanda tangan bareng gitu. Kalau akad kredit ya. Nggak tahu kenapa dia bawa istri orang coba Bu. Pura-pura jadi istrinya. Oh, itu berarti suaminya mau hutang, tapi istri aslinya tuh nggak setuju. Mungkin ya, jadi dia bawa orang lain gitu. Jadi dia bawa orang lain suruh pura-pura jadi iya, tanda tangannya istrinya. kan beda kan. Jadi, terus saya tidak menyetujui, saya manggil detektif Conan. Itu artinya orang itu nggak punya prenuptial agreement tuh, nggak punya perjanjian harta terpisah Dan. Jadi kalau saya nanya itu apa, ketahuan saya nggak kerja di bank ya. Kita daripada Daniel nanya itu apa, mendingan kita bahas mengenai perjanjian harta terpisah. Prenuptial agreement. Ya, sebelum kita mulai silakan subscribe dulu di sini, nyalakan loncengnya dan silakan ikuti perbincangan kita di Dunia Dia nih. Jadi Bapak Ibu ini harus tanda tangani kalau mau mengajukan akad kredit. Nah tadi kita udah bicara ya, kita akan bicara prenuptial agreement, perjanjian harta terpisah. Ya kan? Karena dalam kenyataannya kayak tadi cerita yang di awal, dalam kenyataannya kadang-kadang perusahaan suami butuh kredit tapi istri nggak setuju, atau istri seorang wira swasta butuh kredit suaminya nggak setuju. Nah kalau ada perjanjian harta terpisah nggak perlu, maksudnya nggak perlu misalnya istrinya mau pinjam harus tanda tangan suaminya, nggak perlu, bisa masing-masing. Maka sekarang kita bicara dengan ahlinya Dan. Yes, ini dia detektif Conannya. Telah hadir bersama kita sahabat Yani, Pak Anton. Nah Pak Anton siapa Pak? Nama lengkapnya Pak? Silakan Pak. Silakan Pak. Antonius Wahono Prawirodirjo. Wow, Antonius Wahono Prawirodirjo, lengkap sekali. Seorang notaris ya Pak ya? Iya betul. Dan akan sharing dengan kita mengenai apa sih prenuptial agreement atau perjanjian harta terpisah. Nah apa sih Pak sebenarnya perjanjian harta terpisah itu? Kan ada yang bilang gini, perjanjian harta terpisah tuh kayak nggak percaya sama pasangan, udah mau nikah kan nikah atas dasar percaya ya Dan, tahu-tahu bikin perjanjian harta terpisah, nggak mau gitu. Nah atau ada juga yang bilang menikah kok mikirin cerai katanya pakai perjanjian harta terpisah. Nah itu gimana Pak? Coba penjelasan mengenai apa sih prenuptial agreement atau perjanjian harta terpisah. Baik, jadi gini, pada waktu seseorang itu melakukan perkawinan, itu kan ada dua orang yang menyatukan diri. Pada waktu dia menyatukan diri, secara konsep hartanya juga bersatu. Jadi hartanya akan menjadi satu kesatuan. Harta bersama begitu harta ya? Bersama. Okay. Ya. Kalau saya boleh tarik ke belakang dikit ya, Yeah. jadi sebetulnya ada 3 fase. Fase yang lama dulu, zaman KUH Perdata, itu ditariknya itu termasuk harta yang kita bawa. Oh, harta yang kita bawa sebelum kita menikah. Iya, jadi harta yang bawa dan harta yang kita peroleh itu akan di-join semua. Join semua. Oke, contoh misalnya suami punya 10, istri punya 10, nikah jadi 1, yang didapatkan setelah nikah juga join jadi 1 gitu. Iya, jadi 10 itu sebelum, jadi 20 ditambah perolehan setelah pernikahan. Setelah pernikahan. Itu yang lama dulu. Itu yang lama. Ya. Terus tahun 74 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 konsepnya diubah. Yang dulu itu milik masing-masing. Yang sebelum menikah. Sebelum menikah. Si 10-10 itu milik masing-masing. Iya. Terus setelah menikah itu yang di-join. Yang diperoleh setelah menikah itu yang milik bersama. Nah, baik yang dulu, yang sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 maupun yang setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 bisa dibuat pengecualiannya kalau memang kita tidak mau menyatukan harta ini. Itu dengan perjanjian harta terpisah ini atau prenuptial agreement. Iya, itu konsep dasarnya seperti itu. Oke. Nah, berarti kaitannya yang tadi itu benar kan ya Pak? Kalau misalnya kita mau akad kredit dengan adanya itu memang nggak perlu persetujuan dua belah pihak dong?
Ya, mungkin gini Bu, yang bisa saya luruskan adalah pada saat kita join itu semua yang kita dapat dan semua yang kita keluarkan itu akan dibagi menjadi tanggung jawabnya bersama. Ya, sehingga pada waktu kayak tadi Ibu bilang, pada waktu saya misalnya itu mau melakukan tanda tangan akad di bank, Akad kredit ya, di bank. seyogyanya saya tidak butuh bantuan dari pasangan saya untuk membuat utang. Tapi untuk penjaminannya, karena itu hartanya bersama, itulah mulai saya butuh pasangan saya untuk tanda tangan. Oke. Ya. Nah, konsep pada waktu join itu adalah apa yang kita peroleh itu menjadi milik bersama, termasuk utang. Kalau punya utang berarti milik bersama. Sedangkan kalau pakai perjanjian pisah harta, utang masing-masing, harta masing-masing. Gitu di situ. Sebentar, saya tadi belum menangkap. Yang setelah tahun 74 kan berarti ada 10, kemudian yang didapatkan bersama itu menjadi milik bersama. Gitu. Kalau dengan perjanjian harta terpisah berarti si milik bersama ini nggak ada. Nggak ada. Jadi milik masing-masing. Ya, jadi seperti harta yang dibawa tadi yang 10. Oke, jadi apapun yang didapat juga akan milik masing-masing. Iya. Tapi kalau yang sesudah menikah dengan adanya perjanjian harta terpisah gimana Pak? Sesudah menikah sama-sama misalnya beli rumah si suami istri ini gitu. Nah rumah itu berarti tergantung atas namanya ya? Betul sekali. Oh jadi kalau setelah menikah terus beli rumah tapi atas nama saya berarti tetap itu milik saya. Yes. Dengan perjanjian harta terpisah. Kenapa ini penting Pak? Kenapa dibutuhkan si perjanjian harta terpisah? Nah itu tadi salah satu contohnya sih yang hanya paling untuk itu. Yang paling sering sih soal bisnis ya Pak ya. Yang saya lihat paling sering. Maksudnya kita nggak bicara perceraian dulu nih. Nanti kita akan tanya sama Pak Anton soal perceraian harta gono gini. Yes. Tapi yang paling relevan kalau kita nggak bicara perceraian, maksudnya rumah tangganya kan podcast ini dibuat kan untuk supaya rumah tangga ini langgeng Pak. Kita gerakan anti cerai ya. Nah jadi paling sering itu sih soal bisnis yang saya temui. Kalau sama-sama suami istri ini pebisnis, kadang-kadang butuh hutang si bisnisnya suami atau bisnisnya istri. Tapi salah satu nggak setuju gitu loh, karena kan macam-macam ya Pak dalam rumah tangga ya. Misalnya suami bisnisnya perlu hutang, tapi si istri ngomong apa? Jangan dong, anak kita masih kecil gitu, janganlah. Aku nggak setuju kamu hutang untuk perusahaanmu. Kamu cari investor aja sana gitu. Tapi kan cari investor kadang-kadang susah, tidak segampang itu gitu kan. Nah, kalau ada perjanjian harta terpisah ya, maksudnya suami bisa melakukan keputusan hutang itu sendiri, maksudnya nggak usah mempermudah itu. Terus ada lagi Pak Anton dan Daniel dan sahabat Diani yang kadang-kadang terjadi juga nih, mohon maaf, kadang-kadang bukan bisnis saja, kadang-kadang mau membantu orang tua juga, bisa begitu. Jadi si istri misalnya orang tuanya sakit, mau biaya ke rumah sakit gitu loh, nah terpaksa harus pinjam bank atau apa gitu, dari mengagunkan ininya, suaminya nggak setuju, misalnya kok kita terus yang bantu orang tua kamu, emang kamu nggak ada adik atau kakak misalnya kayak gitu. Padahal ya saat itu si istri merasa adik dan kakak saya memang nggak bisa, saya nih yang punya kapasitas untuk membantu dalam jumlah besar ya, maksudnya kalau sampai hutang bank ya jumlahnya besar, maksudnya bukan kecil. Nah tapi selain itu boleh Pak Anton jelaskan juga. Sejauh pengalaman Pak Anton apa aja maksudnya perjanjian ini membantu di bidang apa aja? Coba saya tarik mundur sedikit ya. Sebetulnya zaman sekarang itu orang membuat suatu perjanjian pisah harta itu konsepnya dengan yang dulu beda. Kalau dulu zaman Belanda, undang-undang waktu dibuat itu memang untuk membedakan ini ada kaum proletar kayak merit dengan bangsawan. Mereka berusaha memprotek, ya kan, memprotek hartanya. Supaya, tapi kalau zaman sekarang yang disebut Bu Diani adalah betul. Jadi kita ini sudah ngomong berbisnis. Sekarang zaman modern, emansipasi, bukan cuman yang suami yang bekerja, istri juga bekerja. Itu menurut saya konsep yang bagus. Artinya kita ini income bukan cuman dari suami, tapi ada juga dari istri. Kita ngomong berandai-andai lah, suatu hari
suami apes dah, mendapat sial banget. Iya. Dia tiba-tiba gugat sama orang, dituntut sampai habis-habisan dan pengadilan mengabulkan dia sampai ganti rugi atau denda atau apapun senilai 20 miliar. Itu bakalan habis semua hartanya dia. Ya. Kalau tidak ada perjanjian harta terpisah. Betul. Pada waktu perjanjian terpisah, harta istrinya masih bisa diselamatkan untuk melangsungkan kehidupan anak-anaknya gitu. Jadi istilahnya itu kita punya 2 skoci, bukan satu kapal aja gitu. Itu konsepnya sekarang. Oh, bisa ada kejadian gitu juga ya Pak ya. Misalnya suami dituntut sampai harus ganti rugi misalnya puluhan miliar atau apa, tapi setidaknya kalau ada perjanjian ini ya milik istri kan terselamatkan, nggak semuanya habis-habisan. Betul. Dengan manfaat terutama untuk proteksi ke depannya begitu. Pandangan masyarakat Indonesia sendiri seperti apa sih Pak terhadap perjanjian harta terpisah ini? Terus terang orang yang buat perjanjian terpisah itu semakin hari memang semakin banyak, tapi yang menganggap tabu masih banyak. Ya, menganggap tabu itu masih banyak. Ada yang berapa bilang masa belum married sudah ngomongin harta, itu masih ada. Gitu. Bahkan kalau saya bisa bilang di antara rekan saya sendiri yang sarjana hukum itu pun ada beberapa karena pengaruh keluarga ya akhirnya nggak buat, sekarang merasa nggak enak gitu. Padahal sekali lagi podcast ini kami buat tuh untuk membuka pandangan untuk proteksi ya Pak ya, betul. ke depannya. Jadi bukan kita mau bicara kok baru merit aja udah ngomongin harta, bukan, karena ini tadi yang kayak Pak Anton bilang, di depan kan kita nggak pernah tahu yang terjadi apa di depan. Tahu-tahu ini tadi misalnya ada kasus yang suami dituntut entah penipuan bisnis, maksudnya rekan bisnisnya yang nakal misalnya, kita kan nggak tahu gitu. Bu Diani yang seorang pebisnis, gue ingin tahu Bu, sudut pandang Bu Diani tentang perjanjian harta terpisah seperti apa? Yaitu saya pendukung perjanjian harta terpisah karena kebetulan saya sendiri juga punya prenuptial agreement. Dan seperti tadi saya bilang, kalau saya dalam bisnis kadang-kadang butuh hutang kredit ke bank ya sangat membantu. Jadi kita nggak perlu ribut gitu loh suami istri. Memang itu bisnismu, hutangmu, tanggung jawabmu gitu. Sementara anak-anak semua ya masih ada hartanya suami kan. Misalnya kalau saya ada apa-apa, yang saya ingin tanya adalah ini sih Pak, perjanjian harta terpisah itu harus dibuat sebelum menikah ya? Nah, fase sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, maupun setelah tahun 74 itu memang harus dibuat sebelum atau pada saat menikah. Jadi hari yang sama. Tapi perkembangan lebih lanjut tahun 2015 ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dia merubah itu atas gugatan dari seorang ibu siapa itu saya lupa, Nah, dia menggugat kenapa itu nggak bisa dilakukan pada waktu selama perkawinan berlangsung. Itu dikabulkan. Jadi mulai tahun 2015 beda lagi aturannya. Jadi pada saat dilangsungkan pernikahan masih bisa dibuat. Masih bisa. Dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dua belah pihak, betul. Berarti akan ada hitung-hitungan harta awal dan sebagainya dong Pak kalau sudah menikah? Iya, jadi konsep yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah perjanjian itu dibuat, tapi dinyatakan mulai berlaku sejak awal. Nah, ini yang membuat berlakunya mundur. Nah, itu yang diputus di itu. Jadi di pasal 29 Undang Nomor 1 Tahun 74 itu diubah. Tapi dalam praktek hampir saya bisa katakan semua pihak itu tidak mau mengakui itu. Jadi yang diakui adalah per hari dia tanda tangan, terus didaftar di kantor catatan sipil, efektif di kantor catatan sipil, itulah yang mulai dipisah. Harta yang kemarin-kemarin masih dianggap gabung. Jadi hitung-hitungannya di hari hanya itu, aku bawa 10, aku bawa 10, yang gabung sekian disepakati di hari itu gitu. Bukan. Jadi misalnya ini sudah pernikahan berjalan 10 tahun. Ini sudah pernikahan berjalan 10 tahun tuh misalnya. Ada harta 1 miliar.
ini dianggap harta bersama. Ya. Ya. Lalu Dibuat perjanjian harta terpisah. Ya, sejak perjanjian ini didaftar di kantor catatan sipil, dicatatkan di pinggir, biasanya ada di pinggir akte kawinnya atau gimana gitu. Itu kedepannya itu adalah milik sendiri-sendiri. Oh, tapi yang 1 miliar diperoleh itu masih harta bersama. Iya, ya, itu persepsi yang ada di masyarakat sekarang. Oke. Jadi ketika itu mulai di tengah perkawinan dianggap nol dong Pak masing-masing. Ya, dianggap yang kemarin-kemarin itu harta bawaan, harta bersama. Harta bersama. Oke. Tapi kalau sekarang kan misalnya sesudah menikah boleh bikin perjanjian. Tapi kalau sebelum menikah juga boleh kan Pak? Sebelum menikah. Memang konsep awalnya tuh ini sebelum menikah. Betul. Iya. Jadi kalau dengar kata-kata Bapak sebenarnya lebih baik memang sebelum menikah tetap. Iya, jadi nggak bingung. Karena kalau setelah menikah kan ada harta yang diperoleh karena pernikahan itu ya. Oke. Untuk pembuat prenup ini apakah ada syarat-syarat? Ya. Apa yang harus dipersiapkan? Sebelum ke situ saya pengen tahu apakah ada jumlah harta tertentu Bu yang untuk bikin seperti ini gitu. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Siapapun boleh bikin. Siapapun dengan harta berapapun bisa dibuat. Bisa. Misalnya hari ini saya punya 100 juta. Iya, atau koleksi perangko yang menurut saya nggak ada artinya. Koleksi perangko juga bisa ya? Mungkin 30 tahun lagi perangko itu akan menjadi harganya 21 miliar. Oh, itu juga boleh. Jadi itu dimasukkan juga gitu. Kalau memang itu dianggap menjadi suatu aset gitu. Saya pernah tahu dulu itu ada, kalau di Amerika itu ada kartu baseball. Iya. Baseball itu termasuk barang yang hari ini mahal. Mahal banget. Itu juga bisa dimasukkan dalam perjanjian harta terpisah. Oh, itu menarik sih. Saya baru tahu juga karena biasanya kan rumah, uang deposito atau apa. Oh, termasuk itu. Saya belum punya gambaran Bu. Jadi isinya itu adalah kertas ditulis harta istri, rumah apa, panci, kartu baseball apa gitu, harta suami apa gitu isinya begitu. Iya. Kalau memang diperlukan. Yang rata-rata masuk apa? Rumah pasti, uang, mobil, ya, saham. Oh iya, saham. Kalau itu miliknya orang tua istri atau orang tua suami gimana Pak? Dikasihkan rumah misalnya, nyoh buat kamu tapi masih atas nama. Oh, masih atas nama orang tuanya. Gitu bisa masuk ke situ nggak? Sepanjang ada dokumen membuktikan bahwa itu sudah diberikan tapi belum dibalik nama masih bisa. Jadi harus ada dokumen yang membuktikan bahwa memang misalnya saya dapat dari ibu membuktikan bahwa ini memang untuk Diani tapi belum balik nama. Jadi masih bisa diakui itu milik saya. Kalau belum dibalik nama orang tuanya sudah meninggal Pak, ditempatin gitu misalnya. Ini lebih spesifik, kita mesti lihat dokumennya dulu. Apakah dokumennya ini butuh persetujuan dari segenap ahli waris ataukah itu bisa jalan sendiri? Nah, itu nanti bicara di waris saja. Oh iya, betul. Ini episode ini ada bersambung loh sahabat Yani. Jadi habis prenuptial agreement ada mengenai harta waris. Hukum waris ya. Tadi melanjutkan yang syarat-syaratnya tadi Pak. Syarat-syaratnya perjanjian harta terpisah apa aja yang harus disiapkan? Sebetulnya perjanjian terpisah itu berkaitan langsung dengan kapan seorang itu boleh melakukan perkawinan. Sepanjang dia boleh melakukan perkawinan, usianya sudah cukup dewasa, pasti diperbolehkan membuat perjanjian terpisah. Jadi itu aja sih menurut saya. Jadi itu kalau aja. dia belum dewasa, KTP gitu semua. Iya. Saya tarik mundur. Misalnya, kita akan menikah nanti pada usia 20. Sekarang kita ini masih usia 15. Nah, usia 15 belum dianggap dewasa. Iya, nggak boleh. Betul. Itu misalnya. Jadi harus bawa apa saja Pak? Bawa catatan hartanya, kemudian KTP hak miliknya gitu. Akta lahir. Beberapa pengalaman saya ada yang memang membawa list hartanya dia. Tapi kalaupun nggak dibawa juga nggak ada masalah. Itu bisa dibuktikan dari tanggal pembelian, tanggal perolehan. Jadi tanggal perolehan sebelum menikah, tanggal merit atau setelah. Ya. Kalau misalnya rumah, kemudian kendaraan gitu kan ada BPKB-nya, ada hak miliknya gitu. Ya. Apakah harus ada itunya atau yang dia akui aja? Misalnya kartu baseball kan nggak ada Pak harta suratnya gitu. Ya. Jadi gini, kalau perjanjian terpisah kan sebetulnya kan dari awal konsepnya nggak ada persatuan harta. Jadi
nggak perlu ada list sebetulnya. Tapi ada beberapa klien yang dari awal itu dia bilang mau pakai list. Ya, pada waktu sebelum marriage saya udah punya modal ini. Silahkan aja. Jadi saya punya rumah dengan sertifikat nomor ini, hak milik nomor sekian, nomor punya mobil Harrier, nomor rangka sekian dia sebut. Kalau yang di luarnya itu, misalnya ada kartu baseball, biasanya saya punya barang koleksi kartu, ada lampiran fotokopinya. Gitu. Oh itu cukup. Ya cukup. Jadi kesimpulannya tuh nggak selalu harus di list ya, tergantung. Yang bisa dibuktikan adalah dari tanggal perolehan, ya kan, dibuatnya perjanjian itu sama tanggal perolehan hartanya itu. Ya. Oh intinya hanya untuk apa namanya? Kita masing-masing nih, kalau sudah tanda tangan ini ke depannya baru harta enggak, kalau perjanjian nggak ada masing-masing. Berarti nggak ada harta bersama dalam keluarga itu? Nggak ada kalau pakai harta terpisah. Secara umum nggak ada. Ada pengecualian disepakati nggak Pak? Maksudnya yang istri punya, suami punya, kemudian kita tetap punya harta bersama gitu. Nah biasanya ada yang datang ke kantor saya, walaupun dia terpisah, dia bilang, tapi untuk yang unit ini kita nih ngeluarin duit bareng, jadi unit ini atas nama bersama. Suami istri namanya ada di sana. Oke. Ada juga gitu. Nah terus Pak, kalau udah bikin perjanjian itu di tengah jalan mau dirubah gitu isinya, bisakah? Di rejim sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak dimungkinkan. Kalau sekarang dimungkinkan. Jadi klausulnya dirubah gitu, klausulnya dimungkinkan. Cuman ada di undang-undang itu ada kalimat belakangnya yang agak berat. Sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Nah ini terjemahnya bisa kemana-mana. Pihak ketiga itu siapa? Masyarakat atau pihak yang tersangkut. Oke. Itu akan sangat persepsi masing-masing ya dengan. Iya, itu akan jadi susah ya menerjemahkannya. Pihak ketiga itu dirugikan dalam hal apa itu? Tapi memungkinkan untuk dilakukan untuk perubahan. dirubah, memungkinkan. tapi jadi sulit. Kalau ya ini, yang karena ada terjemahan ambigu lah, maksudnya yang bingung kita kan maksudnya. Betul. Kalau pembatalan Pak? Pembatalan bisa, tapi biasanya konsep yang sering dilakukan adalah perubahan perjanjian, yang mana dia lagi balik kepada harta persatuan atau apa yang mau diubah. Kalau dibatalkan kan berarti ada harta campur kan. Nah harta campur berarti konsep yang biasa diberikan adalah perubahan perjanjian pernikahan. Per hari ini kita nganggap bahwa kita campur lagi gitu. Baik. Ini berlakunya sampai kapan sih Pak? Maksudnya ketika suami istri bikin perjanjian harta terpisah itu akan berlaku sampai selamanya sih mestinya. Sampai selamanya. Salah satu meninggal misalnya. Iya. Ketika salah satu meninggal otomatis perjanjian tersebut batal? Nggak batal, tetap menjadi acuan bahwa hartanya masing-masing. Kalau cerai, sekarang boleh ngomong boleh. Cerai? Kalau cerai, apa yang terjadi? Pada waktu pasang suami istri sudah melakukan perkawinan dengan membuat perjanjian pisah harta, bisa saya katakan sebetulnya orangnya itu married, hartanya dari awal sudah divorce. Sebenarnya seperti itu. Orangnya married tapi hartanya tuh divorce, hartanya udah masing-masing. Jadi orangnya belum divorce, hartanya udah divorce duluan. Jadi pada waktu divorce kita nggak terlalu banyak yang harus diatur. Karena sudah jelas. Kecuali tadi itu ada yang untuk properti ini nama bersama. Nah ini mulai kita ngatur gimana ini. Berapa bagiannya, 50-50 atau 40-60 atau gimana. Yang lain udah otomatis dengan adanya perjanjian pisah harta itu dianggap sudah menjadi milik masing-masing. Karena konsepnya pada waktu dia cerai kan hartanya kan dibagi menjadi milik masing-masing. Iya. Udah di ini. Nah, yang ingin saya tanya adalah kalau salah satu orang tua meninggal dan memberikan kita harta itu masih terpisah juga berarti ya kalau ada perjanjian harta terpisah. Iya, kalau konsepnya jadi gini, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu merubah konsep yang di KUH Perdata. Iya.
dia membedakan harta itu ada harta bersama perkawinan, ada yang namanya harta bawaan, Iya. itu yang diperoleh, dan satu lagi itu ada hadiah atau yang diperoleh dari keluarga. Nah, iya itu. Nah, itu akan menjadi hartanya Masing-masing. masing-masing. Kalau ada perjanjian. Kalaupun nggak ada perjanjian, tetap masing-masing, Bu. Oh. Jadi misalnya saya nggak mau buat prenupsial, ya. Misalnya nggak mau buat. Jadi per hari ini apa yang kita peroleh akan menjadi milik bersama. Yang kemarin milik masing-masing. Tiba-tiba di masa perkawinan itu salah satu suami atau istrinya mendapat hadiah atau mendapat Hibah, warisan. Itu akan warisan. menjadi milik masing-masing, nggak usah diatur. Oh, gitu. Yang diatur di sini adalah apa yang kita peroleh bersama sepanjang perkawinan. Peroleh means pendapatan, Pendapatan, betul, betul. bukan waris. Bukan waris. Oh, oke. Oh, baru tahu saya. Baik. Menarik. Menarik. Jadi ini akan melindungi harta masing-masing meskipun dalam status perkawinan. Gitu. Iya. Itu yang sering kali Iya. dilakukan, ya. Oke. Ini kan berlaku di Indonesia, Pak, perjanjian harta Iya, terpisah. Nah, pacar saya itu bule, Bu. Kamu ganti lagi pacarnya, ganti-ganti mulu ini. Pacar saya bule. Timbuktu. Donald Bebek ya. Kalau sama WNA seperti apa sih, Pak, kesepakatannya? Iya, kalau dengan menikahnya dengan WNA. Iya, ini menjadi tonggak yang tahun 2015 yang tadi saya ceritakan itu, karena memang yang melakukan gugatan, melakukan komplain ke Mahkamah Konstitusi itu adalah seorang ibu yang dia suaminya itu memang WNA. Oh. Dia tuh komplain, kenapa saya ini nggak boleh membuat perjanjian pisah harta? Walaupun telah menikah. Iya, saya ini terus terang terlambat membuatnya. Gara-gara saya nggak membuat ini, saya ini nggak bisa beli aset. Oh, oke. Kalau beli aset berarti pada waktu itu pasangan saya ikut memiliki aset itu. Iya, padahal WNA. Nah, WNA tidak boleh punya aset hak milik di Indonesia. Dia komplain mengenai itu. Dengan kata lain, sebetulnya kalau memang kita mau merit dengan warga negara asing, di mana undang-undang pertanahan di sini, konsep tanah di Indonesia itu tidak boleh dimiliki oleh orang asing. Iya. Itu perjanjian pranikah atau prenup itu adalah suatu yang wajib. Jadi kalau dengan menikah dengan warga negara asing, prenup itu sesuatu yang wajib. Iya, iya. Okay. Cuman kemarin di pemerintahnya Pak Jokowi ini sudah diperbolehkan orang asing itu punya tanah, walaupun dengan berbagai syarat dan haknya cuma boleh hak pakai. Tuh ada berapa kantor pertanahan menerbitkan apartemen bukan hak milik dengan satuan rumah susun, hak pakai dengan satuan rumah susun. Itu adalah WNA yang dianggap punya jasa terhadap Indonesia macam-macam itu. Tapi itu pun menurut saya tetap menyulitkan. Jadi saran saya kalau memang kita punya pasangan yang bukan WNI, sebelum pernikahan dilangsungkan kita buat prenupsial gitu. Oke. Kalau ini dibikin sebelum menikah, Pak, apakah harus ada yang dibuktikan bahwa mereka akan menikah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi misalnya ngawur-ngawur nih, saya narik satu orang terus bikin perjanjian prenup bersama gitu, bisa. Nggak akan dicek macam-macam. Nggak, karena itu efektifnya mulai start berlakunya dari dia menikah. Oh, oke. Oke. Ketika menikah, perjanjian ini akan disertakan di mana? Pada waktu catatan sipil ada catatannya. Oh, catatan sipil ada. Di catatan sipil kita ditulis. Ngajukan ke pegawai catatan sipil itu bilang nanti pada waktu dibuatin certificate marriage, akte kawin, kita ada dicatat, ini, iya. saya punya perjanjian nikah. Oh, oke, baik. Selama Pak Anton berkecimpung di dunia hukum gitu soal perjanjian harta terpisah ini, ada sengketa yang pernah terkait dengan perjanjian harta terpisah, Pak? Bisa dikatakan minim karena perjanjian terpisah ini malah adalah solusi
untuk penyelesaian dari sengketa harta perkawinan. Tuh kan, solusi. Ya. Sebagai pendukung ya. Sebagai pendukung. Enggak, kebetulan saya memang banyak terbantu dengan ini ya. Terbantu apa misalnya, Bu? Ya itu kredit bank. Iya. Bisnis. Iya, bisnis. Di mana kadang-kadang dalam perjalanannya kan suami istri itu bisa aja tidak sepaham. Bisnis saya butuh, enggak lah, jangan lah sayang gitu. Tapi saya butuh kredit, enggak gitu. Nah kan susah. Tapi dengan perjanjian ini ya udah nggak ada ribut. Ini yang tadi Pak Anton bilang, justru apa mencegah konflik. Jadi diomonginnya memang ketika pacaran dong, Bu? Iya memang. Nanti kita pakai perjanjian harta terpisah ya. Nggak mau gitu? Nggak jadi kawin. Nggak se-ekstrim itu ngomongnya gitu. mesti yang enak, fine dining ya, pakai candlelight. Yang moodnya enak, ya? Jangan lagi berantem. Iya. Apa namanya? Bisa kejadian nggak sih Pak? Tadi kita sempat ngomongin soal strata ekonomi yang berbeda gitu. Satunya hartanya banyak, satunya nggak punya apa-apa katakanlah. Dan bikin prenup gitu memang sering terjadi seperti itu. Zaman sekarang sudah jarang. Zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu rata-rata memang untuk kepentingan bisnis. Saya akan bilang ya, misalnya saya akan jual aset, pasti pasangan diminta. Iya. Menjaminkan di bank yang seperti Ibu Dian, itu pasti diminta. Iya. Sekarang berkembang lagi, nyewain unit aja diminta pasangannya. Repot ya. Iya. Makanya. Karena pernah kejadian di tempat saya nyewain itu dia buat di satu notaris adalah orang yang namanya ada di sana. Pada waktu berjalan 3 tahun dari 5 tahun, pasangannya marah, saya ini nggak setuju kalau ini disewakan. Iya. Itu. Nah kalau ada perjanjian pisah, memang itu haknya yang ada namanya di sertifikat itu. Iya. Itu. Oke, Pak, kalau untuk harta yang nanti akan diturunkan untuk anak, itu masuk ke situ nggak? Misalnya kita beli mobil baru gitu, kemudian nanti atas nama anaknya waris gitu. kali nanti. Itu urusan waris ya? Waris. Oke. Kita Next bicara. episode. Mungkin saya bisa masuk sedikit. Iya, boleh. Misalnya waris kan pada waktu meninggal. Misalnya saya ini sayang dengan anak saya nomor 1. Tapi pasangan saya, nyonya saya sayang sama anak nomor 2. Pada waktu saya mau memberikan pada anak saya nomor 1, pasangan saya nggak setuju, nggak bisa. Iya. Tapi kalau ini harta terpisah, itu hak saya. 100% hak prerogatif saya. Oke. Gitu. Jadi menguntungkan juga buat anak ya? Menguntungkan buat yang mau ngasih. Yang mau ngasih, Karena iya dong. tidak ada Jadi lebih, intervensi. Betul. Iya. Termasuk ketika tadi akan membantu yang keluarga tadi membantu ya? keluarga. Iya. Betul. Ya kita kadang-kadang bicara jujur aja loh. Jahat amat sih nggak mau bantu orang tua saya nih perlu operasi, misalnya ibu saya jatuh gini. Tapi si istri bilang, ya kita juga anaknya masih kecil 3 gitu loh. Nah kan kalau di sini susah ya Pak, siapa salah siapa benar kan, di satu sisi ini ibunya. Nah tapi kalau ada perjanjian ini kan duit gue ya? Iya, nggak usah ribut lah gitu, kita nggak usah menjadikan ini masalah. Jadi benar sih yang Pak Anton bilang, justru dengan perjanjian ini mencegah konflik yang tidak perlu kalau menurut saya juga. Oke. Jadi harus bikin ya Bu ya? Bikin, Yuk, ibunya aja bikin, masa anaknya enggak? Diawali dengan cari jodoh dulu. Mau bikin nama siapa? Gimana sih Pak, balik lagi ke episode 1. Baik, kira-kira ada yang mau ditambahkan? Silakan, dari Pak Anton? Sementara mungkin dari saya cukup. Oke, terima kasih Pak. Dan sahabat Yani, terima kasih juga telah menyaksikan episode ini. Kalau kamu suka episode-episode kami, saksikan terus ya acara kami ini, Dunia Diani. Yes, ya, dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Berikan usulan juga boleh, topik-topik apa yang sekiranya penting untuk Anda. Dan tentu saja silahkan follow Instagram @dianipranata untuk mendapatkan update terbaru podcast Dunia Diani. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Anton yang telah hadir. Dan terima kasih untuk sponsor kami, studiodreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Semoga berguna, kita pamit di sini. Bye.